Kasih Tuhan Yesus. Salam. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat wilayah Kadipaten Tua dan wilayah Majalengka, BCA. Biarlah perjumpaan kita di dalam kebaktian minggu ini semakin mempererat persekutuan kita. Kebaktian minggu di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru hari ini menggunakan tata kebaktian model 2. Jemaat dapat mengikuti proses kebaktian sesuai panduan pada layar proyektor. Untuk ketertiban dan hikmatnya kebaktian, dimohon untuk tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi. Dan dalam situasi normal baru atau adaptasi kebiasaan baru, maka setiap jemaat yang hadir wajib memakai masker, suhu tubuh diukur, mengisi daftar hadir, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan setelah selesai kebaktian langsung pulang. Kita terapkan prosedur protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan untuk kesehatan kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Selain firman, pendeta jemaat, pendamping, penatua S. Poro Syarifar, pembuka dan sekaligus warta, penatua S. Galigi, penyambut tamu, penatua W. Huta Galung, dan penatua P. Lumbanggau. Pemandu pujian, Bapak O. Simon Khalid dan Bapak TF Kota Barat, organis Saudari Novi Manurung, multimedia Saudara Immanuel Sidarudin. Jadwal kebaktian minggu masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru tanggal 6 September 2020 atau minggu depan sebagai berikut. Kebaktian sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 9 WIB. Penghadir kebaktian warga jemaat wilayah Kadipaten 2 dan wilayah BCA Majalengka. Kebaktian sesi 2 dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 11 WIB. Penghadir kebaktian warga jemaat wilayah Kadipaten 1 dan wilayah Gunung Sari. Kebaktian komisi kategorial. Kebaktian hari sekolah minggu dilaksanakan 1 bulan sekali secara daring, yaitu pada minggu keempat. Syuting dilaksanakan pada hari minggu ketiga pukul 12 WIB. Kebaktian kaum muda remaja pada hari Sabtu 5 September 2020 pukul 18 WIB dilayani oleh pelayan firman penatua E. Silaban, diturgos Saudara Lady Silayan. Kebaktian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang berikut katekisasi. Katekisasi persiapan sini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori. Kiranya para katekisan dapat hadir tepat pada waktunya. Yang berikut pemberkatan nikah. Diwartakan untuk kali pertama Saudara Samuel Maringan Sinaga, anak dari Bapak Sudirman Sinaga almarhum, dan Ibu Paula Borositungkir akan melangsungkan pemberkatan nikah dengan Saudari Pirnawati Tanggungan, anak dari Bapak Dapos Tanggungan almarhum, dan Ibu Rusli Marpaung almarhumah pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Kebaktian pemberkatan nikah akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa untuk kelangsungan pemberkatan saudara tersebut. Yang berikut database jemaat. Dalam rangka penertiban register keanggotaan jemaat, BPP Sinode GKP bekerjasama dengan Universitas Kristen Maranatha
dan jemaat-jemaat GKP se-sinodal sedang melaksanakan program pembuatan database jemaat yang pengelolaannya dikelola oleh BPP Sinode GKP Kesekretariatan Jemaat. Terkait program tersebut, seperti disampaikan warta jemaat sebelumnya, Majelis Jemaat menghimbau dan memohon agar masing-masing keluarga jemaat GKP Kadipaten dapat menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada Majelis Jemaat atau panitia yang ada di wilayah masing-masing, sekaligus menyerahkan formulir pendataan ulang warga jemaat GKP Kadipaten, khususnya bagi warga jemaat yang belum menyerahkan. Yang berikut persembahan jemaat yang masuk periode 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2020. Persembahan kebaktian minggu yang lalu Rp2.710.000. Persembahan kerjaan untuk pembangunan Rp1.051.000. Persembahan bulanan yang masuk Rp120.000. Persembahan syukur dari keluarga M. Nababan Borsibono atau keluarga Bapak Gaul dalam rangka ulang tahun Ibu Gaul Rp300.000. Dari keluarga Dr. UMP Sitorus Borosi Tanggang Rp1.000.000. Dari keluarga Rizky Tias Restanda Rp500.000. Dari keluarga AH Membantuan Borosi Haan, keluarga Bapak Deswita Rp300.000. Dari NN Rp650.000. Jumlah Rp2.750.000. Iuran santunan kedukaan yang masuk Rp30.000. Maka jumlah seluruh persembahan yang masuk dalam satu minggu ini Rp6.661.000. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Ini kita masuk dalam kebaktian kita. Namun sebelum kita masuk dalam kebaktian, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Bapa di dalam saat teduh untuk kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus, jemaat dipersilakan berdiri. Kita sambut kebaktian minggu ke-12 sesudah Pentakosta dengan memuji Tuhan melalui nyanyian Hai Makhluk Alam Semesta. So
memulai kebaktian minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 12 yang berkata demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Marilah kita datang ke hadapan kehadirat Tuhan, seraya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita bersatu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab pada kebaktian minggu hari ini. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk setiap kesempatan anugerah yang boleh kami terima dari Tuhan. Di setiap langkah, di setiap detik, kami tidak dapat lepas dari penyertaan, kami tidak dapat lepas dari pengawasan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu melihat keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui apa yang kami lakukan. Bahkan Tuhan yang senantiasa selalu mendengar apa yang menjadi isi hati dan harapan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Bagi kami ya Tuhan, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan di mana kami diutus oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
untuk setia kepada Tuhan, untuk senantiasa melihat Tuhan yang selalu menyertai kami. Maka mampukan kami Tuhan juga dengan penuh kesetiaan kami menapaki kehidupan ini selangkah demi selangkah, hari demi hari, yang mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan hadir bagi kami. Dan biarlah harapan refleksi tersebut boleh kami dasari melalui sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada Engkau ya Allah, bersabdalah bagi kami, karena kami siap sedia. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15 menjadi bahan pembacaan Alkitab kita pada kebaktian minggu kali ini. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Iya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?
Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ingat Nabi Yesaya. Ketika Nabi Yesaya dipanggil oleh Allah, Allah mengirim malaikat serafim. Jadi malaikat itu ada dua tipe, serafim, kerubim. Kalau kerubim tugasnya adalah di surga memuji memuliakan Tuhan. Kalau serafim itu malaikat yang diutus biasanya oleh Allah untuk mengabarkan sesuatu. Dan pada saat itu Yesaya didatangi oleh malaikat ini. Firman-Nya melalui malaikatnya mengatakan kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawab Yesaya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Panggilan Yesaya lancar, tidak ada penolakan, lurus-lurus saja. Sama halnya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengingat kisah Abram, lalu namanya berubah menjadi Abraham. Apa yang Allah katakan? Abram dipanggil oleh Allah, lalu Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, keluarlah dari negerimu, tinggalkan segala sesuatu yang kamu miliki, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Allah kepada Abram pada saat itu. Siapa yang memberkati engkau, aku memberkati dia. Siapa yang mengutuk engkau, aku mengutuk dia. Abram lancar panggilannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, senabi-nabinya gitu ya, itu kan masih manusia. Terkadang panggilan Tuhan ketika dia diutus bukan selancar-lancar yang kita pikirkan, selurus-lurus aja. Bapak Ibu Saudara ingat Yeremia. Nabi Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, apa alasan Yeremia? Tuhan, aku kan ini masih muda, tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin engkau mengutus aku yang masih muda ini, yang masih merah ini, yang tidak pandai bicara ini? Yeremia bergumul dalam dirinya. Lalu ingat siapa lagi? Yunus, Bapak Ibu Saudara. Yunus dimakan ikan apa? Ada yang tahu? Ikan paus? Ikan paus atau ikan besar? Enggak, di Alkitab tidak dikatakan ikan paus, tapi ikan yang besar. Tetapi ikan yang besar apalagi selain ikan paus? Rasanya mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Yunus dalam panggilannya, Yunus pergi ke kota Niniwe buat mereka bertobat. Yunus malah lari.
Ingat Bapak Ibu Saudara, dia malah lari, malah meninggalkan panggilan itu. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan Yunus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam diri bergumul, merasa tidak mampu melakukan panggilan Allah, menjadi utusan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan teks yang kita baca pada saat ini. Musa itu tokoh yang sentral pada kehidupan bangsa Israel di awal-awal. Bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub, tetapi Musa mempunyai peranan penting. Musa seorang gembala domba, Bapak Ibu Saudara. Seorang gembala domba, ya jelas dalam kesehariannya yang diurusin ya kambing, domba, embe, gitu. Bedus kalau bahasa Jawa. Ya setiap hari urusannya dengan kambing. Tetapi dalam teks yang kita baca, Allah memanggil Musa, Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil Musa. Apa alasan Musa kepada Allah ketika dipanggil Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun, aku yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku hanya seorang gembala domba, tetapi harus memimpin ribuan orang untuk keluar dari Mesir. Ada sebuah, kalau bahasa psikologi, ada self-doubt. Self-doubt itu keraguan dalam diri, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak yakin untuk merespon panggilan itu, takut, khawatir, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita juga seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya ketika mahasiswa dulu masih menempuh studi teologi di Jakarta, ada suatu ketika di pertengahan antara semester ganjil dan semester genap, kami para mahasiswa harus praktek. Prakteknya juga bukan praktek yang dekat, tetapi praktek lintas sinode. Kalau saya utusan dari Sinode Gereja Kristen Pasundan, pada saat itu saya diutus ke GKSS, Bapak Ibu Saudara. GKSS itu Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Kantor sinodenya di Makassar. Penempatannya itu di sebuah kabupaten provinsi Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Selayar. Jadi itu kabupaten yang paling selatan di Sulawesi Selatan, di bawah dia. Perjalanannya bisa seharian, harus naik bis, lalu nyebrang kapal feri, karena kabupaten itu kabupaten kepulauan. Apa yang menjadi kekhawatiran saya, Bapak Ibu Saudara? Sederhana, nanti makannya gimana ya? Persoalannya bukan makan apa. Sebenarnya makan apa persoalannya? Bapak Ibu Saudara ada yang tahu nggak? Saya tidak suka makan apa? Ikan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa makan ikan, mau dipaksa bagaimanapun Bapak Ibu Saudara kasih duit. Kalau ada tempe tahu, saya beli tempe tahu, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang nggak bisa makan, tapi kalau ada pilihan yang lain, itu pilih yang lain. Suatu ketika saya datang ke Punguan waktu itu, ada nani urah. Mau nggak mau kan harus dimakan, Bapak Ibu Saudara, mati nggak tuh? Jadi itu nani urah saya punya, terus kok nggak nelen-nelen begitu. Akhirnya sampai halus banget baru bisa ditelan. Saya tidak bisa makan ikan, Bapak Ibu Saudara. Bukannya tidak suka, memang tidak bisa saja. Nah, sedangkan di Selayar ternyata makanan sehari-harinya ikan. Orang Selayar katanya mereka satu hari nggak makan ikan aja bisa pusing. Ini dalam hati saya, mati nggak di 3 bulan ini di Selayar. Pada akhirnya mau nggak mau, Bapak Ibu Saudara, daripada terus kering nanti, akhirnya kemakan juga. Jadi 3 bulan saya makan ikan. Ikannya memang fresh karena langsung dari laut. Dalam 3 bulan proses itu saya bisa jadi makan ikan. Pulang dari Selayar ke Jakarta,
Apakah saya suka ikan? Tetap tidak. Kalau ada yang lain, ya yang lain. Itu hanya satu hal kecil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi konsep ketika saya harus praktek di kabupaten, di gereja sinode tersebut, itu adalah konsep sebenarnya kita sebagai mahasiswa diutus ke situ untuk menjalani, ya ada mata kuliahnya, tetapi menjalani tugas pelayanan. Kita tuh diutus oleh kampus untuk melayani di sana. Kalau hanya makanan itu hanya salah satu yang kecil, tetapi apa yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana ketika saya di sana, apakah saya bisa menyesuaikan diri dengan latar belakang di sana? Apakah keberadaan saya akan diterima? Apakah situasi memungkinkan untuk melayani dan sebagainya? Banyak pertanyaan, banyak kekhawatiran. Ketika kita dihadirkan di sebuah tempat yang baru, yang asing, yang belum kita tahu seperti apa. Dan itu yang menjadi pergumulan Musa, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu hanya seorang gembala, tetapi suruh mimpin orang, mimpin kambing, domba, seribet-ribetnya, sesusah-susahnya masih bisa diatur. Tetapi lihat, dan benar saja Bapak Ibu Saudara, ini harus mimpin ngatur orang yang beribu-ribu. Betapa sulitnya. Dan itu pergumulan Musa. Sehingga ketika dia dipanggil, Musa mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Pantaskah aku diutus oleh Engkau? Mampukah aku memimpin mereka keluar dari tanah Mesir? Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, dalam teks bacaan yang kita baca, Tuhan tidak pernah mempertanyakan apa kemampuan Musa dan apa ketidakmampuan Musa. Tetapi Tuhan menanyakan, menyatakan, bersediakah engkau aku utus? Maka Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kehidupan kita diutus di tengah-tengah dunia ini, kita diutus kepada kehidupan ini, bukan persoalan aku tidak mampu, tetapi bukan juga aku mampu, bukan soal ketidakmampuan atau kemampuan, tidak, tetapi kebersediaan kita untuk menjalani panggilan dan utusan itu. Kalau berbicara tentang utusan, banyak Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang dipanggil menjadi penatua anggota majelis jemaat, seringkali kan dalil yang dinyatakan dimanapun ini semua, jangan dulu dah Bu Pendeta, Pak Pendeta, yang lain dulu merasa belum mampu. Padahal pendeta nggak nanya mampu atau tidak, tapi kesediaan. Tuhan melihat kesediaan kita. Tuhan melihat kesediaan Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, saya selalu yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan sebuah kondisi, sebuah situasi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Jadi kalau nanti yang SMA lulus mau kuliah khawatir nanti gimana, yakinlah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Gak mungkin Tuhan mengizinkan sebuah kondisi, sebuah situasi, entah itu pekerjaan, entah itu jabatan, entah itu keluarga, entah itu mempunyai anugerah seorang anak, tanpa memperlengkapi diri kita. Melangkah bersama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, siapapun kita, bentuk panggilannya apa, perutusannya apa, maka responlah bahwa Tuhan benar-benar sudah mempersiapkan kita, memperlengkapi segala apa yang kita butuhkan. Itu iman kita, iman percaya kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang juga memampukan Musa merespon panggilan itu? Nas pemimpin kita, Keluaran 3 ayat 12, saya bacakan lagi. Ini di tengah-tengah keraguan Musa tentang dirinya, siapakah aku Tuhan? Kira-kira mampu enggak? Apa yang Allah katakan kepada Musa?
Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Allah bukan menyatakan tetapi menanyakan kepercayaan Musa, bukankah aku menyertai engkau? Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa kau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sangat begitu khawatir dalam kehidupan ini, apalagi di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, kekhawatiran tuh, keresahan meningkat. Seseorang yang sangat begitu dekat dengan bahaya, bahkan dengan maut, kekhawatiran tingkat tinggi. Tetapi kita ingat lagi pernyataan Allah, bukankah Allah menyertai kita? Bukankah Allah hadir bagi kita? Bukan hanya di tengah sukacita kita, bahkan di pergumulan kita. Dan itu yang sampai hingga detik ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan saya yakini dan saya imani. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menjadi vikaris di GKP Kadipaten, saya takutnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Benar-benar takut, khawatir. Tetapi berjalan-berjalan saja, udah hampir 6 benar, vikaris 2 tahun dan jalan 4 tahun. Ternyata sejauh ini lancar-lancar saja Bapak Ibu Saudara. Meskipun ada kekurangan, meskipun ada pergumulan, tetapi Tuhan tuh tetap memperlengkapi, tetap menyertai. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara, mohon diperlihatkan gambarnya. Ini sebuah buku anak. Ini fabel, ceritanya tentang seekor kelinci dengan ibunya. Buku ini karangan Margaret Wise Brown. Walaupun buku ini untuk anak-anak, tetapi maknanya begitu dalam. Pada suatu ketika begini, sang ibu mau memberi makan anaknya. Kelinci makannya apa sih? Wortel ya, kangkung. Suatu ketika sang ibu mengatakan, ayo nak makan. Ini sudah ibu sediain wortelnya. Namanya anak, walaupun anak kelinci juga bisa nolak, nggak mau ngambek ini, nggak mau makan. Kalau ibu masih maksa, saya akan pergi dari rumah ini. Anak kelinci bisa ngancem orang tua, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kata ibunya, coba aja pergi. Kemanapun kamu pergi ke ujung dunia, ibu hadir bagimu. Yang benar Bu, iya benar. Kalau aku jadi ikan gimana? Kata anak kelinci. Kata ibunya, ibumu akan jadi nelayannya. Kalau aku jadi bunga, ibu akan jadi kupu-kupunya. Kalau aku jadi anak manusia, ya aku jadi ibu manusia. Kalau aku jadi perangko, ibunya jadi apa? Amplop. Jadi amplopnya begitu. Pokoknya ke ujung dunia pun ibu hadir bagi kamu. Si anak akhirnya, anak kelinci ini bete, ya udahlah kagak jadi, kaburlah, makan deh katanya. Daripada kemanapun tetap dikejar, ibunya tetap hadir. Sang ibu mengatakan, karena engkau kelinci kecil. Begitu juga dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menyatakan panggilannya dan perutusannya kepada Musa, Allah tidak pernah meninggalkan. Penyertaan Allah sama seperti yang di kelinci tadi. Kemanapun, dimanapun Allah selalu nempel saja. Penyertaan Tuhan selalu hadir, selalu ada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan segala kompleksitasnya, dengan segala kemisteriusannya. Kalau hidup itu kan misterius Bapak Ibu Saudara, sulit ditebak. Kalau kita bisa menebak besok apa yang akan terjadi, minggu depan apa yang akan terjadi, ya enak saja hidup ini dan tidak indah malah jadinya.
udah ketahuan segala sesuatunya. Tetapi karena hidup ini misteri, itu yang menjadi indah. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Tetapi yang kita tahu, Allah selalu hadir bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditempatkan dalam kehidupan ini pada sebuah kondisi dan situasi, jangan takut. Allah menyertai, Allah melengkapi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dapat pekerjaan baru, ini yang baru lulus kuliah ya, Agnes ya kemarin ya wisuda ya, selamat ya. Begitu. Nanti ketika tempat baru yang memang kita belum tahu seperti apa, yakinlah Tuhan memperlengkapi dan menyertai kita. Kalau yang pindah tugas mutasi, kita juga tidak tahu, teman yang baru, kondisi baru, situasi yang baru. Khawatir jelas, khawatir, namanya manusia harus khawatir. Tetapi jangan berlebihan khawatirnya. Yakinlah bahwa Allah menyertai kita, memperlengkapi kita. Yang mau menikah, nah hidup baru ini gimana nanti? Makan dari mana, seperti apa? Yakinlah Allah memperlengkapi dan menyertai. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita pada sebuah kondisi, sebuah situasi kalau Tuhan tidak memperlengkapi kita. Yakinlah, ketika Bapak Ibu Saudara dipanggil dalam arti bukan meninggal, tetapi dipanggil untuk melayani. Responlah itu, bahwa panggilan itu bukan sebuah panggilan yang main-main. Allah sangat begitu tahu siapa kita, sehingga tidak mungkin menempatkan kita pada sebuah situasi, kondisi yang memang kita tidak dapat jalani. Maka kembalilah Bapak Ibu Saudara pada kehidupan kita masing-masing dengan segala kompleksitas, dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan sebuah keyakinan berjalan bersama Allah. Allah memperlengkapi, Allah menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita barang satu detik pun, bahkan 1 second pun. Allah hadir, karena itu janji Allah kepada umatnya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan nas persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
yang indah ini kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menunjang mendukung setiap pelayanan yang dilakukan melalui gereja Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan sebagai majelis jemaat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab. Inilah doa syukur kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami menyatakan persembahan ini. Amin. Kita akan menyatakan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, Musa mungkin menjadi gambaran kehidupan kami ketika kami memiliki keraguan untuk merespon panggilan dan pengutusan Allah di tengah-tengah segala aspek kehidupan kami. Tetapi Allah berjanji kepada Musa dan juga berjanji kepada kami. Penyertaan Tuhan Allah Immanuel tetap selalu hadir bagi kami, bagi kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, bahkan keseharian kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, kami tidak tahu apa yang terjadi di minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Sebuah misteri kehidupan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap hadir di masa depan kami, bahkan Tuhan tetap hadir di saat ini, bahkan Tuhan tetap ada bagi kami. Di kemarin hari, Tuhan tidak pernah melepaskan kami, pandangan Tuhan tetap tertuju kepada kami. Maka biarlah Tuhan kami boleh merespon senantiasa panggilan Tuhan ketika Tuhan mengutus kami di dalam sebuah situasi, di dalam sebuah kondisi yang mungkin tidak mudah. Tetapi keyakinan kami, Tuhan tidak mungkin mengizinkan kami ada di sebuah kondisi dan situasi tersebut tanpa memperlengkapi, tanpa mempersiapkan, tanpa menyertai kami. Kami pegang janji Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini bersama dengan jemaat Tuhan kami menyampaikan syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pergumulan sakit. Bukan hanya bergumul dengan fisiknya, tetapi juga bergumul dengan mentalnya, bergumul dengan psikisnya, bergumul dengan hati, perasaannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pergumulan itu, memulihkan mereka, memotivasi mereka bahwa Tuhan ada, hadir di tengah-tengah kesulitan dan permasalahan kehidupan kami. Tuhan juga pakai keluarga untuk mendampingi mereka, sehingga kehadiran keluarga boleh menjadi kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dialami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak M. Nababan, Ibu Boru Simbolon, keluarga Dr. UMP Sitorus, Boru Setanggang, keluarga Bapak Rizky Tias Rizwanda, keluarga Bapak Ahalumban Torwan, Boru Siaan. Ketika mereka mengungkapkan rasa syukur mereka, kiranya Tuhan menerima apa yang mereka boleh nyatakan, dan ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan apa yang mereka berikan, dan biarlah apa yang mereka nyatakan melalui gereja Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi alat pendukung untuk setiap pelayanan yang dilakukan di rumah Tuhan ini.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami. Kami berdoa bagi Ibu Gaul Boru Simbolon, anak kami terkasih Deswita Lembantoruan yang dalam sepekan ini Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati, menyertai mereka, mendengarkan setiap doa dan harapan mereka. Dan biarlah di tengah-tengah rasa sukacita mereka, kami sebagai jemaat Tuhan boleh turut merasakan sukacita dan bersyukur bersama oleh karena anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka, bagi kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari terkasih kami, Saudara Samuel Maringan Sinaga dan Saudari Pirnawati Tambunan yang 12 September nanti akan melangsungkan pemberkatan pernikahan. Kiranya Tuhan mempersiapkan mereka, mempersiapkan segala sesuatunya hingga tepat pada harinya pemberkatan yang kudus di hadapan Tuhan boleh berlangsung, boleh terjadi dengan baik. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati segala persiapan yang dilakukan sehingga boleh mendukung pelaksanaan di pemberkatan nikah nanti. Ya Tuhan, pada akhirnya kami berdoa bagi kehidupan kami, tidak hanya bergereja, tapi di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat. Ketika kami harus berjalan di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti pada saat ini oleh karena pandemi yang terjadi, Tuhan mampukan kami untuk tetap setia menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kami dimampukan untuk setia, untuk dengan penuh rasa tanggung jawab menjalani kepercayaan kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Tuhan mampukan juga para pemimpin kami untuk senantiasa selalu mengayomi kami, terlebih di tengah kondisi pada saat ini. Dan juga Tuhan boleh memberkati para tenaga medis yang juga hingga detik ini boleh berkarya bagi bangsa kami, merawat saudara-saudari terkasih kami yang bergumul oleh karena corona. Begitu juga Tuhan berkati sehingga vaksin boleh ditemukan dan boleh dikonsumsi secara massal sesuai dengan kebutuhan. Biarlah di dalam Tuhan kami boleh mencari pengharapan, di dalam Tuhan kami boleh menemukan jalan untuk keluar dari pergumulan ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami boleh berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah informasi, menegaskan kembali warta jemaat tadi di poin nomor 7 tentang database jemaat. Pada saat ini Majelis Sinode beserta BPP Sinode sedang membuat data. Jadi mohon bantu kami para penatua, Bapak Ibu Saudara, untuk mengumpulkan kartu keluarga, fotokopinya boleh diserahkan kepada penatua wilayah atau diserahkan kepada majelis jemaat seusai kebaktian. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum mengembalikan form registrasi, kalau penatua pernah ke rumah, itu tolong diisi dan dikembalikan kepada kami. Kalau belum dapat, minta Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara kalau ditanya jumlah anggota jemaat GKPK di Paten berapa sih? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya pendeta pun nggak tahu, jumlah kakak aja belum tahu pastinya berapa. Nah dengan ini, registrasi ini kita dapat tahu berapa jumlah kita. Dan bukan semata-mata untuk mengetahui jumlah, tetapi untuk ke depan mendukung pelayanan kita. Jadi sangat mohon kerjasamanya, bantu kami penatua untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri.
kenapa di setiap akhir kebaktian selalu ada berkat, dan sebelumnya selalu ada pengutusan dengan sikap kita berdiri. Ini adalah simbol bahwa kita siap diutus kembali ke kehidupan kita. Kita ragu ya, kita khawatir ya, tetapi yakinlah ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita, Allah sudah memperlengkapi kita, Allah menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka pergilah, pulanglah, seraya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.